Welcome to Santun TV. Ini barang apaan, Bang? Ini adalah barang yang bisa membuatmu senang. Senang? Sekali kau pakai, kau akan ketagihan. Ketagihan? Sudah tahu kan ini benda apa? Iya, tahu. Bedak bayi ya. Dulu waktu aku kecil, makku sering memakaikanku bedak bayi. Aku ketagihan aromanya, buat aku senang. Bukanlah bodoh. Masa kesini bawa bedak bayi? Oh, aku tahu. Ya, itu dia. Gula donat. Bukan. Susu bubuk. Bukan. Sini aku kasih sedikit petunjuk. Ini barang ilegal loh. Oh alah, coba bilang dari tadi. Ini pasti Abu Kremasi koruptor kan? Bukan juga. Ya udah deh, aku nyerah deh. Gak asik kan tebak-tebakannya. Ini namanya sabu. Apa? Sabu? Kok bentuknya kayak gini? Sudah kuduga, kau pasti pertama kali melihatnya. Iya, di akuariumku bentuknya udah dewasa. Ini pasti telurnya. Itu ikan sabu-sabu mana? Oh, ini rempah buat makanan Jepang ya. Itu sabu-sabu. Terus ini apa? Ini narkoba. Oh, maksudmu adalah kristal metamfetamin yang merupakan zat psikoaktif sintetis golongan stimulan yang bekerja langsung pada sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan pelepasan dan menghambat pengambilan ulang dopamin, norepinefrin, dan serotonin sehingga menimbulkan efek euforia, peningkatan energi, dan kewaspadaan berlebihan, namun memiliki potensi adiksi yang sangat tinggi, serta dampak neurotoksik dan sistemik yang berat. Mamaku bilang nggak boleh pakai barang itu, guys. Ya suka-suka aku dong. Barang ini bisa membuat kita happy selamanya. Mamaku bilang barang itu bisa membuat kalian turun. Loh, seharusnya naik kok malah turun. Turun berkumpul bersama koruptor di neraka jahanam. Kalau kalian pakai benda itu, kalian akan terjebak selamanya. Kalian akan selalu kecanduan dan kecanduan. Rasa nyaman yang diberikannya hanyalah sebuah ilusi. Dan hutang yang harus dibayar sangat mahal. Zat terlarang itu akan menggerogoti tubuh kalian dan pelan-pelan akan menghabisi kalian. Uang kalian akan lenyap, waktu kalian lenyap, dan sampai waktunya, nyawa kalian juga akan lenyap. Bodoh amat. Dasar anak mami, sama barang ginian aja takut. Kalau nggak mau happy, ya udah pulang sana. Dialah yang membuat suami saya kecelakaan, Pak. Saya tidak ada maksud itu, Bu. Akibatnya suami saya meninggal dunia. Saya tidak tahu akibatnya akan seperti itu. Kamu pembunuh. Saya tidak ada maksud. Diam, jangan membantah lagi. Kami mendapatkan laporan bahwa Anda membawa mobil ugal-ugalan dan menyenggol korban yang sedang membawa motor, sehingga menyebabkan korban kecelakaan dan kehilangan nyawanya. Apakah benar demikian? Saya tidak ada maksud untuk mencelakakan orang itu, Pak. Bohong! Sudah jelas saksi mengatakan kau mencoba menabrak suami saya. Saudara, apa maksud saudara mencoba mengejar korban? Apakah engkau disuruh orang untuk melakukan itu? Atau karena kau ada dendam pribadi? Pak Hakim, saya benar tidak ada maksud untuk... Engkau membunuh tulang punggung keluarga kami. Suamiku berjuang keras untuk keluarga kami. Bekerja keras dari subuh hingga malam. Berkelana di sepanjang jalan demi memperjuangkan sesuap nasi. Dia tak kenal lelah. Dia tak kenal lesu. Apa yang bisa diraih oleh kedua tangannya, maka akan dia perjuangkan. Dia berjuang sendiri, hanya sendiri dan dengan motornya. Namun sekarang dia sudah tiada. Dia sudah tak dapat melihat istrinya. Dia sudah tak dapat menimang anaknya. Dia sudah tak bisa berkumpul di rumah sambil menikmati kopi di petang hari. Cerita yang sangat pilu. Saya meminta keadilan, Pak Hakim. Saya akan menegakkan keadilan. Sekarang siapa yang bisa menafkahi kami, Pak? Apa kerja suamimu, Bu? Begal, Pak. Begal. Orang jancok. Jadi, istri saya dibegal oleh suaminya, Pak. Saya kejar orang itu. Lalu orang itu nabrak pohon. Dan kemudian meninggal, Pak. Jadi orang itu sebenarnya begal. Biadab. Wah, memangnya kenapa kalau begal? Kamu nafkahi kami juga. Hargai keringatnya juga dong, Pak. Bapak jangan menghakimi sebuah pekerjaan. Sekarang suami saya sudah meninggal. Saya minta keadilan. Lalu bagaimana kabar korban-korban suamimu? Apakah mereka juga akan merasa ini adil? Lah, itu kan orang lain. Urusannya apa dengan saya? Saya akan menggunakan HAM untuk membenarkan pembelaan saya dan menggunakan hukum sebagai tameng saya untuk mendapatkan ganti rugi. Saudara, Anda dibebaskan. Hore! Tidak! Bacot!
Bobby, 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 Bobby. Bos, 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 bos. Kamu. Ya. Goblok. Maaf, bos. Salah saya apa ya, bos? Lahir di dunia ini. Inikah hasil kerjamu selama 3 hari? Laporan seperti ini anak bayi dalam 3 menit pun bisa buat. Tapi, bos, anak bayi gimana dalam 3 menit mengerjakannya? Ya pakai AI lah. Tapi, bos, anak bayi gimana pakai AI? Ya dia tanya lah. Anak bayi kan belum bisa ngomong. Kamu paham gak sih poin saya? Kenapa saya bisa sangat marah dengan kamu? Paham, bos. Karena saya belum punya anak bayi yang bisa pakai AI. Karyawan tolol. Saya tidak mau tahu. Cepat perbaiki laporan ini. Besok sudah harus saya terima. Tapi bos, ini kan banyak sekali. Saya tidak mau tahu. Besok jam 8 pagi sudah harus di meja saya. Kalau tidak, kamu dipecat. Tapi bos, di mana saya bisa cari anak bayi yang pakai AI? Wah, goblok! Aduh, aku harus gimana? Apakah malam ini aku wajib lembur? Tapi kalau lembur pun pasti gak selesai. Dokumennya banyak banget. Belum lagi kalau aku ketiduran. Aku harus gimana nih? Aku stres. Bobby, kami ada cara bisa menenangkanmu. Bahkan memberikanmu semangat yang tinggi tanpa batas. Apakah kamu akan membelikanku kopi yang nikmat? Lebih nikmat dari kopi. Oh, minuman energi yang manis yang apabila diminum berlebihan akan menyebabkan diabetes dan potong kaki. Bukan, bego. Pakai ini nih.